tempat ini, kuduskan kami. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman Allah. Singkapkan segala rahasia firman-Mu pada pagi hari ini. Telinga kami yang siap mendengar, hati kami yang siap dibaca oleh firman Allah. Tidak ada satu benih pun yang akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus anak-anak sekolah minggu juga di kelas sekolah minggu pagi ini Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau secara pribadi, mengalami Tuhan juga sejak dari anak-anak kecil. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan sambut firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberikan kita penghiburan, Tuhan menopang kita, membaharui kita oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati makanan minuman yang kita pakai, sehingga itu kita membuat kita kuat bisa melalui pekerjaan hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini saya akan mengambil satu topik firman Tuhan, yaitu tentang pemulihan gambar diri. Amin, saudara. Apa? Ya, minggu lalu kita merayakan Hari Nasional Kaum Wanita yang judulnya adalah Generasi Terpuji. Di mana kita tahu saudara, generasi yang terpuji adalah generasi yang di mana saudara memiliki keserupaan dengan Kristus. Amin, saudara. Kita umat Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita sampai saat ini mencari Tuhan? Kenapa saudara? Karena setiap orang akan mengetahui bahwa akhir kehidupan ada setelah kematian fisik, saudara. Dan orang yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka dia selama ada di bumi ini harus siap-siap diubahkan setiap hari menjadi keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Amin, saudara. Kalau saudara ingin masuk surga, tetapi keberadaan saudara tidak serupa dengan Kristus, jangan-jangan nanti di pintu surga ditanya malaikat Tuhan, kat gitu ya. Kat, aku mau masuk gitu ya. Siapa? Kan gitu. Nggak kenal saudara. Nah, di masa ini adalah masa kita di dalam waktu ketika kita masih hidup, itu adalah kesempatan bagi saya dan saudara, bagi umat Tuhan, untuk setiap hari rela memberikan dirinya untuk mau dibentuk, untuk mau dibuang, untuk mau diasah dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan sakit penyakit, dengan apapun yang kita alami. Untuk apa saudara? Untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Karena orang yang serupa dengan Kristus disebut anak Allah, dia yang akan bisa masuk di mana? Di surga. Betul nggak saudara? Ya. Contoh saudara, kalau misalnya ada di dalam satu perkumpulan, ya, orang tidak akan bisa masuk misalnya dalam kelompok itu kalau dia tidak punya membership. Kira-kira begitu, ya. Nah, kita juga saudara, pastikan bahwa kita sampai akhir hidup kita adalah warga kerajaan surga. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini adalah dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, akan baca ini ayat bersama-sama. Silakan, kita akan bangkit berdiri, kita boleh nyanyikan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Kolose pasal yang pertama, Kolose 1 ayat 19 sampai 23. Ya, sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan
Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Silakan duduk saudara. Wow, ini luar biasa. Nah saudara yang terkasih, saya sebutkan kembali, tolong disampaikan, tampilkan slide-nya. Saudara, kehidupan kita, kenapa kita dibentuk segambar dan serupa Allah, adalah supaya dalam pernikahan itu, dalam kehidupan kita, ya, jasmani maupun rohani, setiap orang diperlengkapi untuk apa? Melahirkan generasi-generasi ilahi yang apa saudara? Memiliki keserupaan dengan Kristus. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah ilustrasi saudara. Apakah ketika saudara kita umpamakan cermin itu adalah firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, atau ketika orang bercermin kepada kita, bisakah orang akan melihat Yesus yang ada di depannya, atau setan yang ada di depannya? Hanya ada dua saudara, kita di dalam Tuhan atau gak ada yang lain saudara. Kita di dalam terang atau di dalam kegelapan saudara. Saudara pilih ikut Yesus atau saudara ikut setan. Tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada yang remang-remang saudara, ya. Nah saudara yang terkasih, di dalam 1 Samuel 2 ayat 26, kita baca ini. Yuk sama-sama yuk, 1, 2 ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, khotbah minggu yang lalu saya lanjutkan dengan hari ini, yaitu apa saudara? Generasi terpuji. Kita lihat di sini bahwa semakin bertambah besar, bertambah umurnya, bertambah usianya, bertambah hari-hari yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan saudara dan keturunan kita, seharusnya hidup kita ini sesuai dengan ayat firman ini dan minggu yang lalu dalam kitab Lukas, seharusnya kita semakin apa? Disukai di mana? Di hadapan Tuhan dan manusia. Orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang memiliki karakter Kristus, itu pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Itu pasti kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, disukai di hadapan Tuhan, itu pasti disukai di hadapan manusia. Percaya nggak saudara? Tetapi kalau kita hanya berusaha untuk berkenan di hati manusia, disukai oleh manusia, saudara akan kecewa. Karena kita tidak bisa menyenangkan suami, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak kita, atau semua orang. Kita nggak dipanggil untuk itu. Tapi saya dan saudara, gereja Tuhan dipanggil untuk belajar apa? Disukai oleh Tuhan. Kalau kita disukai oleh Tuhan, otomatis kita akan disukai oleh manusia. Kenapa? Karakter Kristus yang ada di dalam kita, itu pasti ada lemah lembut, ya kan? Nggak gampang marah, ya kan? Nggak gampang kecewa, nggak apa lagi? Nggak emosional atau segala macam, pasti disukai. Tapi kalau kita ledak-ledak, saudara, wah orang pun sudah lari duluan, ya saudara ya. Nah, saya lihat di sini, saudara lihat yang biru itu, generasi yang terpuji semakin hari semakin besar, semakin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Kapan itu akan terjadi, saudara? Kapan kita akan disukai oleh Tuhan? Kapan kita akan disukai semua manusia? Tidak ada yang lain. Kita kembali dalam kitab Kejadian, bahwa saudara dan saya, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana kita akan bisa terpuji, bagaimana kita akan bisa sukses, bagaimana kita akan diberkati jasmani rohani, keturunan kita juga diberkati, adalah ketika gambaran Kristus itu dipulihkan dalam hidupku dan dalam hidupmu. Amin saudara. Ya, kalau saudara misalnya
nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita ini adalah anak Presiden Jokowi, dan semua orang tahu bahwa kita anak presiden. Kemana-mana saudara, walaupun saudara nggak minta, pasti orang-orang akan senang memberi akses dan sebagainya, betul nggak saudara? Nah, kita ini saudara yang sudah ditebus dengan darah Kristus, ketika surga dan dunia, bahkan di dalam alam roh sekalipun, alam semesta tahu bahwa ada Yesus yang hidup di dalammu, ada karakter Kristus, ada Yesus yang hidup dalam kita, semua tunduk di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat, itu makanya saudara, kenapa ada banyak anak muda yang aneh-aneh di luar. Gereja ini dipanggil dengan pelayanan anak jalanan, saudara. Saya pada hari ini sangat bersuka cita dan hati saya menangis. Ada anak kami juga yang kembali di sini, keluarga Bapak Tasya juga di sini. Ada Firman dan Samuel boleh ada di sini juga. Benih pertama Injil yang mereka dengar, ada Ibu Raja Buku, saudaraku. Saudara, ada banyak rumah tangga yang rusak, anak-anak yang rusak, karena apa? Gambar dirinya itu sudah rusak, saudara, sehingga mencati jati diri dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, ya. Berikut ini. Apakah ketika engkau bercermin seperti ini, dia gambar singa, gambar kucing ya, tapi yang dilihat apa? Singa. Atau dia gajah, tapi kita bercermin dia gambar apa itu? Gambar apa? Kuda atau apa? Keledai. Ya, saudara, gimana, saudara? Apakah saudara mengerti gambaran apa yang engkau sedang hidupi? Bisakah orang akan melihat gambar Kristus dalam kehidupanmu? Ya. Nah, apa itu? Mari kita akan lihat. Apa itu gambar diri? Ya. Gambar diri adalah bagaimana kita menilai diri kita dan berhubungan dengan diri kita. Oleh sebab itu yang pertama saya sebutkan adalah, pertama, perhatikanlah keturunanmu. Sebelum kita memperhatikan keturunan kita, perhatikan dulu diri kita sendiri. Utuhkah gambaran Allah di dalam dia? Kalau kita masih bertanya, siapa saya? Jangan-jangan kita juga belum mengenal diri kita. Mungkin kita akan berontak, saya ini siapa ya? Masih anak-anak lagi masih bertanya, bagaimana saya? Sehingga dia, karena dia tidak mengenal dirinya, potensinya, keberadaannya, maka dia berakting seolah-olah menjadi artis, seolah-olah menjadi pribadi yang lain. Makanya ada, kalau dalam psikologi ada orang yang kepribadian ganda lah, yang apalah, saudara. Dia tidak mengenal bahwa dirinya laki-laki. Ya, saudara. Akhirnya transgender, LGBT. Kenapa itu, saudara, terjadi? Karena dia tidak mengenal dirinya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mau sampaikan, hidup kita akan berhasil di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal adalah ketika kita kembali kepada visi dan misi Tuhan membentuk saudara dan saya, yaitu segambar dan serupa Allah. Artinya kita menjaga keutuhan, atau kita dipulihkan gambar Allah itu, patron Allah itu dalam hidup kita. Nah, mari kita akan lihat, meneliti, apakah saya ini benar di hadapan Tuhan gambar diri saya, atau saya ini atau anak-anakku ini sudah rusak gambaran Allah di dalamnya. Ini ada beberapa contoh. Satu, kita lihat. Apa sebelah kiri, saudara? Apa? Minder. Orang Belanda bilang apa? Minder wahde. Wah, ya kan gitu ya. Dia merasa minder, saudara. Di tengah lingkungan keramaian dia merasa kesepian. Wah, gitu ya. Kenapa aku tidak sama dengan dia? Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga miskin? Kenapa aku lahir cacat? Kenapa begitu banyak kenapa? Kenapa aku enggak sepintar kakak-kakakku?
Misalnya ketika anak kita terima rapot dan hasilnya tidak baik, mungkin dia akan bilang, kenapa aku nggak sepintar kakak-kakakku? Padahal misalnya kita tidak ada membandingkan dia. Ada rasa minder. Saudara perhatikan ini kepada keturunan kita, supaya jangan terlambat kita menolong dia. Contoh lagi yang rusak gambar dirinya adalah apa saudara? Pesimis. Takut gagal saudara. Sehingga ketika ada di dunia kerja, dia tidak berani bekerja dengan baik. Karena menganggap aku ini gak mampu, aku ini penuh dengan kegagalan. Aku gak secantik dia, aku gak sehebat dia. Padahal kalau kita akan lihat, saudara pernah lihat itu ada seorang motivator yang luar biasa, gak punya tangan, gak punya kaki. Tahu saudara? Siapa namanya itu, saya lupa. Iya. Sampai dia bisa ini, ya, berumah tangga, dapat istri yang cantik juga saudara. Dan ketika dia berdiri di depan orang, orang menangis melihat kesaksian hidupnya. Kenapa? Karena dia gambar dirinya sudah dipulihkan. Nah, contoh tadi adalah pesimis, takut gagal, takut nggak diterima. Ayo kita ke sana, enggak lah, nanti pakaianku begini. Padahal orang nggak perhatikan itu misalnya, kan gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain, contoh yang rusak gambar dirinya, emosian saudara. Tidak dapat mengendalikan diri. Karena dia merasa tidak berharga, karena dia merasa berbeda dengan yang lain. Maka saudara kadang gejolak di dalam dirinya tidak bisa dikontrol, sehingga dia akan bisa meledak-ledak. Nah kemudian yang berikut apa saudara? Akar pahit, punya pikiran negatif. How can I forgive? Bagaimana saya akan bisa memaafkan, mengampunin? Karena ketika hatiku begitu banyak dilukai orang lain. Saudara, satu kali ada anak muda yang kita konseling. Dia pernah ditinggalkan oleh pacarnya, ya, cinta pertamanya, ya. Nah, kemudian dia bilang, ketika aku dikhianati, maka saudara, ketika ada cowok-cowok yang lain dekati dia, dia juga buat yang sama. Nah ini bahayanya. Kalau anak-anak kita tidak dipulihkan gambar dirinya, orang yang sakit akan membuat sakit orang lain. Kalau hati kita belum dipulihkan, maka saudara, kalau hidup kita belum dipulihkan gambar diri kita, saudara sadar atau tidak sadar, saudara sedang menularkan penyakit, merusak orang lain juga. Seperti tadi saya kasih contoh, ya. Kita lihat lagi yang berikut saudara. Contoh gambar orang yang rusak gambar dirinya, penolakan saudara. Maka dia akan benci dirinya saudara, gak suka dia lihat dirinya. Maka dia akan bertindak atau apa saudara, berusaha seperti orang lain. Orang yang sukses adalah ketika apa? Kita tampil apa adanya. Amin saudara. Tidak berusaha menjadi orang lain. Itu yang akan membuat kita berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan setiap kita punya pola yang sendiri-sendiri, punya maksud sendiri-sendiri, dengan maksud dan tujuan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, ya, kalau kita belum bisa terima diri kita, kita benci diri kita benci keluarga kita, itulah namanya penolakan. Saya sebutkan, gambar diri saudara rusak. Maka nanti saudara ketika di rumah tangga atau di dunia kerja, kamu akan memakai topeng. Gak ada uang, ini pernah dilayani, gak punya uang pun. Dia bergaya coba hidup mewah, pinjam sana pinjam sini, akhirnya rumah tergadai. Bimas, biar masih atau start. Yang saya ngomong ini kasus di lapangan saudara, pelayanan, bukan tanda-tanda. Dia menolak saudara.
Kenapa aku hitam gitu ya kan? Kenapa rambutku keriting misalnya? Atau apa saja, dia menolak semuanya. Saudara, ketika kita dalam kondisi itu, anak-anak kita seperti itu, cepat bawa kepada Yesus. Yang berikut adalah, atau dia saudara, dia merasa begitu pede, sehingga segala sesuatu harus sempurna. Kalau nggak sempurna maka dia marah-marah, atau dia menganggap, aku ini nggak diterima. Saudara tahu ada kasus di Korea ketika dia hanya sedikit saja tidak mancung hidungnya, padahal cakep orangnya. Bunuh diri saudara. Karena dia mungkin menganggap kesempurnaan itu mungkin hidungnya berapa senti. Ya kan? Kalau sekarang di dunia kecantikan ininya harus apa? Tirus. Alis harus apa? Seperti apa ini? Semut yang beriringan kan gitu ya. Kalau nggak gitu maka nggak cantik. Itu sebenarnya juga adalah gambar diri yang rusak. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang menjadi penyebab rusaknya gambar diri seseorang. Yaitu apa saudara? Saudara lihat gambar itu sebelumnya. Dia dari gambar ini, saya tanya saudara, ini sedang dipukulin orang nggak? Gambar ini? Hah? Dia sedang dipukul nggak? Sedang dipukul? Tidak dipukul, tapi bayangannya. Ada trauma-traumanya, bagasi-bagasinya masa lalu, yang kemanapun dia berada, dia menganggap itu terjadi terus sama dia, saudara. Nah, saudara, ketika saudara ada dalam seperti ini, saudara, itu berarti gambar diri kita sudah rusak, saudara. Nah, mari kita akan lihat, saudara ya. Penyebab gambar diri yang rusak hanya satu kata saja, itu adalah karena dosa. Dalam kitab Kejadian, saudaraku, ya, Kejadian 3 ayat 10, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita lihat apa efeknya. Dia takut bertemu Tuhan. Dia takut ketemu orang lain. Dia menyembunyikan diri. Saya sebutkan tadi contohnya apa? Minder. Gak maulah. Orang itu kan bajunya bagus-bagus. Sekolahku pun gak bagus. Rumahku pun jelek. Misalnya. Padahal sebenarnya itu anggapan pribadimu. Orang gak ngelihat itu. Tapi karena sudah gambar diri rusak, saudara, kita menilainya adalah kesempurnaan. Kita lihat saudara dalam Kejadian 3 ayat 12 juga. Ketika ditanya Tuhan, Adam, Hawa, di mana kamu? Aku sembunyi Tuhan, kan gitu ya. Terus apa dia bilang? Oh, kenapa kau sembunyi? Telanjang aku Tuhan, kan gitu ya. Siapa yang kasih tahu kau sembunyi? Mulai apa saudara? Aku gini-gini Tuhan. Tuh karena perempuan itu, istriku itu, dia kasih buah itu. Datang si perempuan, apa bilang saudara? Ular itu. Saudara tahu gak, orang yang punya gambar diri yang rusak, maka dia akan menyalahkan orang lain. Saya pernah ketemu, ini anak seorang pendeta juga, saudara, ya. Saya bilang, kamu ada di gereja, kamu sempat sekolah minggu, kenapa kamu sekarang ada di seberang? Saya bilang. Dia bilang apa? Karena ayahku buat aku seperti ini, gak perhatikan. Terus dia bilang, karena sekelilingku, aku minta begini kok dikasih begini. Mungkin inilah jawaban doa. Loh, saudara, Adam dan Hawa menyalahkan. Kenapa? Karena satu benih itu dosa. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 5, keturunannya juga, kalau orang tuanya tidak dipulihkan, itu maka gambaran generasinya juga akan tidak dipulihkan. Makanya saya sebutkan generasi kita terpuji adalah tergantung kita para orang tua. Generasi yang dipulihkan lebih dulu,
Supaya ketika engkau dipulihkan, engkau memulihkan orang lain, setidaknya keturunan kita. Amin, saudara. Ya. Nah, lihat Kain. Dalam Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu kelihatanlah bahwa api persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan, tapi Habel adiknya diterima oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena akhirnya kita akan melihat karena hati Kain yang jahat, saudara. Nah, lihat di sini ayat 5 dikatakan dia murung, saudara. Nah, orang yang belum dipulihkan gambar dirinya itu akan suka bersungut-sungut, saudara. Murung aja, mutung aja. Ya. Dan penuh dengan kemarahan, dan akhirnya kita lihat ujungnya kepada pembunuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita lihat yang ketiga. Apakah gambar diri yang rusak karena dosa bisa dipulihkan? Bagaimana saya, keturunan saya, bisa mengalami pemulihan gambar diri? Adalah yang pertama, ketika kita secara pribadi siap untuk dipulihkan. Amin, saudara. Kalau ada orang yang menangis terus untuk pertobatan saudara, tapi saudara tidak mau dan tidak merasa perlu Yesus, tidak merasa perlu bertobat, tidak merasa perlu berubah, aku fine-fine saja. Sampai kapanpun saya mau sebutkan, gambar diri saudara tidak akan pulih. Ketika kita merasa, aku fine-fine saja. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Ketika dilihat orang kayaknya mesra-mesra, itu seperti saya lihat, tahu-tahu di belakang tiap hari berantem, saudara. Berantem cakar-cakaran, saudara. Dan kita harus siap untuk masuk dalam jamahan Tuhan, healing prayer, pemulihan daripada Tuhan. Nah, saya mau sebutkan, saudara, pemulihan terjadi, gambar diri dipulihkan adalah tidak lain, saudara, yaitu kita harus dipulihkan gambaran Allah, karakter Kristus, desain Allah di dalam kita. Itulah pemulihan gambar diri. Kunci utama kalau yang mendesain kita segambar dan serupa Allah, dan itu adalah yang sempurna, maka saudara, solusinya tidak ada yang lain kecuali apa, saudara? Hanya Allah yang dapat memulihkan gambar dirinya di dalam kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara dan saya, gerejanya Tuhan, dibentuk dengan gambar dan rupanya Allah. Kalau rusak, maka yang bisa memperbaiki hanyalah si penciptanya. Kalau handphone saudara rusak, Samsung, maka yang bisa mengerti Samsung itu adalah pabrik yang mengeluarkan Samsung. Ngerti maksudnya ya? Jangan cari pemulihan tempat lain. Kalau saudara punya handphone, tapi saudara handphone saudara kamu bawa, misalnya ada ibu si bolo yang pintar jahit, kasih kepada tukang jahit. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Ibu si bolo pun bingung dia. Mau ku apa ini? Ku jahit bajunya. Mungkin dia hanya bisa buat casingnya, ya kan? Casingnya. Tapi dalamnya yang rusak, nggak bisa connect, nggak bisa zoom, nggak bisa apa. Nggak sampai, ngerti? Ngerti, saudara ya? Nah, saudara yang terkasih nama Yesus, makanya saudara, kalau kita, gambar diri kita rusak, gambar diri suami sudah rusak, anak-anak rusak, tidak ada yang lain, bawa kepada Yesus. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itulah visi dan misi gereja ini yang Tuhan berikan. Jadi bukan hanya gereja-gerejaan di sini. Bahwa setiap orang harus mengalami Tuhan secara pribadi dan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Itu gereja yang Tuhan berikan ketika gereja ini ada di sini. Nah, saudara yang terkasih, kita sudah baca tadi dalam Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 23. Pemulihan gambar diri yang sejati dan sempurna itu hanya ada dengan karya salib Kristus. Jadi kenapa Allah itu harus turun menjadi manusia?
Karena dosa begitu merusak gambaran Allah atas hidup kita, dan dia mau turun. Makanya kita lihat ayat 21 di dalam Alkitab sehari-hari, ada ayat di situ dikatakan, tetapi sekarang ia telah memulihkan saudara. Pemulihan apa saja? Pemulihan nikah rumah tangga, pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan, pemulihan karakter. Di ayat ini berkata, sekarang ia telah memulihkan. Melalui apa? Melalui kematian tubuh jasmani Kristus itu di kayu salib. Makanya kita akan semakin hormat dan mengerti kenapa kita masuk dalam perjamuan yang kudus dan tidak boleh main-main. Ngerti saudara? Amin. Ya. Dan ayat 22 dikatakan, semua ini dikerjakan melalui kematian jasmani Kristus sendiri di atas salib, dengan tujuan membawa saudara ke hadirat Allah. Kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, hubungan, pekerjaan, di sekolah, dimanapun saudara, itu akan terjadi apabila kita dipulihkan kembali dengan gambar dan rupa Allah, yaitu tidak ada yang lain. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memakan tubuh dan darah Kristus, ya, Dia bersatu dengan kita, artinya karakter Kristus memenuhi kita, dipulihkan kita. Itulah kuncinya saudara. Amin saudara. Nah, mari kita akan lihat ciri-ciri apakah saya ini sudah dipulihkan gambar diri saya. Gambar diri anak-anakku itu sudah utuh enggak saudara? Mari kita akan lihat saudara ya. Sekali lagi saya katakan, gambar diri pemulihan itu hanya bisa dikerjakan dengan karya salib Kristus saudara ya. Nah, saya hanya berikan 3 ciri saja. Ciri orang yang telah dipulihkan gambar dirinya, saya ambil tokohnya adalah Daud saudara. Kalau kita baca dalam Amsal Mazmur 27 ayat 10, siapa itu Raja Daud? Raja Daud adalah dari sejak kecilnya itu tidak diterima oleh ayah dan ibunya, tidak mendapat pendidikan yang baik saudara. Dia adalah orang yang tertolak, dia adalah orang yang tidak diperhitungkan. Saudara tahu ketika dia akan mengalahkan Goliat, dia tugasnya ngapain saudara? Kakak-kakaknya yang jadi tentara kerajaan saudara. Dia tugasnya ngapain? Gembalakan kambing domba, jaga ternak. Ya, dia kesana untuk apa? Bawa makanan. Karena mau perang tuh, kakaknya nggak pulang-pulang. Sehingga dia tuliskan ini dalam Mazmur 27 ayat 10. Apa yang dikatakan? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow. Itu adalah perkataan orang yang dipulihkan gambar dirinya. Dia tidak menyesali dirinya, dia tidak menolak dirinya, tidak menyalahkan orang lain, kenapa aku begini. Tetapi saudara lihat, kitab Mazmur, kitab Amsal, kalau kita baca juga sampai kepada Kisah Rasul nanti saudara, maka disebutkan, aku telah menemukan orang yang berkenan dan melakukan kehendakku, yaitu Daud. Ini tadi dalam ibadah pagi jam 5 online. Sehingga nanti kita akan lihat di situ saudara, dalam ibadah pagi tadi saya disebutkan di situ, walaupun peperangan antara keluarga Daud dan Saul berlarut-larut, artinya bertahun-tahun terjadi, tetapi ayat itu berkata, tetapi keluarga Daud dan keturunannya dan keluarganya semakin lama semakin kuat. Ini ada Ibu Loli dengan Ibu Tiur tadi pagi ikut ibadah juga pagi. Tetapi Saul makin lama makin lemah. Ya. Saul juga adalah dipanggil, walaupun posisi dirinya itu dikatakan bagus posturnya, tapi ternyata ada mindernya, nggak dipulihkan. Dan selama dia setelah diurapi Tuhan, dia tidak belum mengalami pemulihan gambar diri. Ketika Samuel keluar, lepas dari dia meninggal, dia pun goyang. Dia akhirnya hidupnya kita lihat dia pergi ke arwah-arwah peramal. Dan akhir hidupnya mengerikan, bunuh diri. Nah lihat saudara, ciri orang yang telah dipulihkan gambar dirinya apa? Yang pertama sama-sama sebutkan,
Penerimaan diri. Sama-sama penerimaan diri. Kita harus bisa terima diri kita apa adanya. Gak perlu kita banding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin orang lain udah banyak bayar harga, udah banyak nangisnya, sudah kerja keras. Halo? Betul gak saudara? Jangan bandingkan rezekimu dengan orang lain. Tidak. Jangan tanya gitu. Tapi terima, itu ciri. Daud katakan, walaupun ayah ibuku meninggalkan aku. Mungkin engkau ditolak di mana engkau merasa tertolak dirimu atau lingkungan. Tapi ayat ini berkata, namun Tuhan menyambut aku. Wah, itu adalah orang yang sudah dipulihkan gambar dirinya. Luar biasa ya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah di dalam Mazmur 139 ayat 14. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 139 ayat 14. Yuk, 1, 2 ya. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Ayo sama-sama yuk, 1, 2 ya. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Orang yang telah dipulihkan gambar dirinya adalah orang yang jiwanya benar-benar sadar. Dia bisa bersyukur. Kita lihat tadi ya, kejadian Daud tadi kita sudah ngerti ya. Dia tidak bilang begini, kalau ini kita pernah baca dalam kitab Ayub. Ayub ketika dia mengalami ujian, dia pernah bilang begini, saudara. Menyesal aku, kenapa hari-hariku dijadikan kenapa ibuku mengandung aku. Ada dia berkata demikian. Kalau kita mengatakan, ngapain aku dilahirkan? Seperti begini. Tapi Daud, saudara, dia bilang apa, saudara? Aku bersyukur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Apakah itu artinya dia tidak mengalami persoalan? Tidak. Dalam ibadah pagi tadi dikatakan, peperangan itu berlarut-larut. Artinya, gak selesai-selesai masalahnya. Pergumulannya gak selesai, mungkin penyakitnya gak selesai. Tapi dia bilang, ini aku nih, jiwaku benar-benar menyadari bahwa keberadaanku ini, apa yang aku alami itu, aku bersyukur. Kalau saudara dalam posisi begitu, saudara telah dipulihkan. Amin, saudara. Ya. Kita baca Kolose 1 ayat 12 sampai 14 ini. Mari kita akan baca ini. Yuk, 1, 2 ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus haruslah mati dan disalibkan. Tubuhnya harus disalibkan, darah harus tercurah untuk pengampunan dosa kita, menebus kita, karena dosalah yang merusak gambar diri Allah di dalam kita, yang membuat kegagalan, ketidakberhasilan, pertengkaran, perselisihan, kebencian, amarah, masalah-masalah yang tidak selesai. Yang ketiga, ciri orang yang telah dipulihkan adalah di dalam 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian kuat. Saya tanya, Daud dengan Saul ada hubungan? Ada. Apa hubungannya? Mertua sama menantu. Karena anak tertua daripada Saul, Mikal namanya, dikasih menjadi istri dari Daud. Tapi nanti nakal si Saul ini. Nanti istrinya dikasih lagi sama kawannya si Daud. Benar saudara, jadi ketika Daud tadi ngomong tadi itu ya,
Aku bersyukur kejadianku dahsyat dan ajaib itu karena dia sudah dipulihkan. Daud sudah dipulihkan, sudah saudara. Mengalami kecurangan, iya. Nanti kita akan lihat di antara keturunan Daud, saudara, ada Absalom. Absalom itu ini ngapain, saudara? Jatuhkan bapaknya, ya kan? Mengkhianati bapaknya, betul. Ingin gantikan bapaknya, Absalom. Dan kita lihat juga ada Absalom atau siapa itu? Dia meniduri Guntik ayahnya, Gundik istri ayahnya, di depan semua bangsa Israel. Tapi lihat di sini, ya, Daud, ayat ini berkata, Daud kian lama kian kuat, walaupun dikatakan tadi berlarut-larut, gak selesai-selesai. Amin. Bisa senyum? Amin. Ingat saudara, penyertaan Tuhan bukan tanpa masalah. Halo? Tapi adalah pilihan saudara dan saya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul, Daud di dalam segenap pergumulannya yang berlarut-larut itu, tapi sampai akhir hidupnya dia memilih untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Katakan yes. Maka yang ketiga saya sebutkan gini, kalau kita ingin melihat kita sudah dipulihkan atau tidak, atau generasi kita sudah dipulihkan atau tidak, adalah cara pandang kita dan menyelesaikan masalah kita itu sesuai dengan firman Tuhankah atau tidak. Masalah, persoalan, sakit itu pasti akan ada. Kalau berlarut-larut itu pasti ada. Karena kita masih ada di dunia, masih daging. Kan sudah cemar ini semua, betul nggak saudara? Makanan yang kita makan itu sudah penuh dengan pengawet, saudara. Jadi sudah diawetkan kita selagi hidup. Makanya nggak heran banyak penyakit kanker sekarang. Tinggal apa saudara? Kita menjaga tubuh kita sehat, pikiran sehat, cara makan sehat, pola hidup sehat. Itu saudara. Nah, mari kita akan lihat yang berikut adalah, saudaraku, mari kita akan baca ini. Yuk, Kolose 1 ayat 11. Yuk. 1, 2 ya. Kenapa Daud bisa makin lama makin kuat, tapi Saul makin lama makin lemah? Ini kita baca 1, 2 ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita tidak ada kuat mendengar orang lain diperlakukan tidak adil, mengalami sesuatu yang tidak baik, kalau kita tidak di dalam Tuhan. Hanya kuat kuasa kemuliaan Tuhan yang membuat saya dan saudara dan gerejanya Tuhan akan siap menghadapi segala sesuatu. Kita tidak tahu saudara apa yang ke depan akan lebih baik atau bagaimana. Tetapi ketika kita mengerti ini saudara, apapun yang terjadi, goncangan apapun yang akan terjadi, kalau kita tetap dalam Tuhan, maka di sini dikatakan kita akan kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita baca Kolose 1 ayat 15 sampai 16, boleh ditayangkan. Oke, 1, 2 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa saudara? Siapa di sini? Ia adalah gambar Allah. Kita baca ayat 16. Ya, 1, 2 ya, ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa Dia? Yesus, saudara. Itu kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena Yesus Kristus adalah gambar Allah, gambar wujud Allah. Kalau kita baca Ibrani 1 ayat 3, ialah Yesuslah gambar wujud Allah. Maka kalau ada orang ingin mengenal Allah dengan benar, harus ketemunya Yesus. Agama
apapun, suku bangsa apapun. Amin, saudara. Karena dialah nanti di dalam kekekalan setelah manusia mati akan ketemu hidup yang kekal atau kematian yang kekal, menghadapi pengadilan yang kekal, ketemunya Yesus. Saudara akan baca nanti dalam kitab Wahyu. Yohanes berkata, aku melihat di tahta itu seperti seekor domba yang telah disembelih. Bukankah Yesus disebutkan domba Allah ketika dia dibawa untuk disembelih? Kejadian Yesus naik ke kayu salib adalah seperti domba yang tidak berdaya disembelih, saudara. Darahnya mengalir, saudara. Makanya Yesus Kristus gambar Allah. Di dalam dia berdiam kepenuhan Allah. Dan hanya dialah yang bisa memulihkan gambar diri kita. Itu makanya ketika Yesus akan naik ke surga, dia melakukan perjamuan terakhir. Dan dia bilang apa? Inilah roti adalah tubuhku dan darahku. Harus kita sadar bahwa Kristus harus dipulihkan dalam hidup kita. Yang selanjutnya kita lihat. Ciri yang keempat dipulihkan adalah, sama-sama ini yuk. Ciri yang keempat kita sudah dipulihkan sama-sama. Berdamai dengan diri, dengan sesama, dan Allah. Kita bisa memaafkan diri kita. Kita bisa diri kita, berdamai kita dengan segala kelemahan dan kekurangan. Berdamai kita dengan penyakit kita. Ya, berdamai kita dengan sesama, dengan Allah. Kita baca ini, saudara. Yuk, Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Ini ringkasannya, tapi ayatnya tampilkan. Ayo, Kolose 1 ayat 20 sampai 23. 1, 2, ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah kabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Wah, luar biasa. Mari persiapkan diri kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Tim boleh maju ke depan. Itu makanya dikatakan ketika kita masuk dalam perjamuan yang kudus, hidup kita itu harus dipulihkan, saudara. Hari ini saya mau ketika masuk dalam perjamuan kudus, saudara bisa melihat apakah gambar Yesus masih ada dalam hidupmu, dalam keturunanmu. Bila tidak, katakan, pulihkan aku Tuhan. Amin. Pulihkan aku Tuhan.